Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maranda Sabella dengan NIM 224162482011005 dari kelas FM22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi senyawa adenosine sebagai anti kanker. Saya akan lebih menjelaskan reseptor AR2A dan AR2B. Adenosin itu sebagai molekul protein alami memiliki peran penting dalam pengaturan proses biologis seperti antiproliferasi dan imunomodulasi pada sel kanker. Penelitian ini menunjukkan bahwa adenosin dapat menginduksi apoptosis melalui reseptor A2A dan A2B yang menghambat proliferasi sel kanker dan angiogenesis. Selain itu, adenosin berpotensi meningkatkan efektivitas terapi konvensional seperti kemoterapi dan radioterapi. Meskipun menghadapi tantangan terkait stabilitas dan efek samping, turunan adenosin seperti CIIB-MECA menunjukkan potensi anti kanker yang lebih kuat, dan teknologi nano dapat meningkatkan pengantaran langsung ke sel kanker. Pengembangan terapi berbasis adenosin diharapkan membuka peluang baru dalam pengobatan kanker, terutama yang resisten terhadap terapi konvensional. Kanker adalah penyakit yang terus meningkat secara global dengan tingkat kematian yang tinggi. Adenosin itu telah muncul sebagai senyawa dengan potensi anti kanker yang signifikan, terutama itu melalui penginduksian apoptosis, penghambatan angiogenesis, dan modulasi mikrolingkungan tumor. Reseptor adenosin dan AR2A dan AR2B itu terbukti memainkan peran penting dalam menekan proliferasi sel kanker dan meningkatkan sensitivitas terhadap kemoterapi. Namun, pemanfaatan adenosin itu dalam terapi kanker masih menghadapi tantangan terkait stabilitas molekul dan efek samping pada jaringan sehat. Metode ini menggunakan penulisan menggunakan metode literatur review artikel LRA yang menganalisis 31 artikel ilmiah dari tahun 2014 hingga 2024 mengenai adenosin dan potensi terapeutiknya dalam kanker. Hasil dari literatur review ini yaitu adenosin itu mempengaruhi berbagai proses fisiologis melalui reseptor seperti A1, A2A, A2B, dan A3. Aktivasi atau penghambatan reseptor ini memiliki dampak langsung pada proliferasi sel kanker, apoptosis, angiogenesis, dan modifikasi imunitas. Beberapa senyawa turunan adenosin seperti 2-kloroadenosin dan N6-siklopentiladenosin itu menunjukkan potensi anti kanker yang signifikan melalui jalur apoptosis dan penghambatan angiogenesis. Aktivasi reseptor AR2A dan AR2B ini juga dapat memodulasi respon imun terhadap tumor. Teknologi nano yang mengantarkan adenosin ke lokasi tumor itu meningkatkan selektivitas dan efikasi pengobatan. Selanjutnya di sini ada AR2A, yaitu reseptor AR2A berperan penting dalam mengatur mikrolingkungan tumor, yaitu TME, dan penghindaran respon imun terhadap tumor. Aktivasi A2A AR ini pada sel T yang terfiltrasi tumor dapat menekan respon imun terhadap tumor melalui jalur CAMP. Penelitian ini menunjukkan bahwa antagonis AR2AR dapat memulihkan respon imun antitumor dan meningkatkan efektivitas imunoterapi, khususnya itu pada tumor panas yang sudah memiliki infiltrasi sel T reaktif. Antagonis A2AR juga berpotensi penghambatan angiogenesis dengan mengurangi produksi CEGF yang penting dalam pembentukan pembuluh darah baru pada tumor. Kemudian reseptor A2B itu terlibat dalam proses angiogenesis dan migrasi sel kanker.
Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivasi A2BAR ini dapat mendukung pertumbuhan tumor dan mempercepat proses metastasis, terutama dalam kanker payudara. Meski demikian, pendekatan terapi yang menghambat A2B ini masih perlu diteliti lebih lanjut untuk mengidentifikasi cara terbaik untuk menghambat aktivitas A2BR tanpa mempengaruhi fungsi normalnya pada jaringan sehat. Antara itu kesimpulan. Jadi adenosin dan turunannya memiliki potensi besar sebagai terapi kanker melalui pengaruhnya terhadap berbagai jalur pensinyalan biologis yang mendasari perkembangan kanker. Aktivasi atau penghambatan reseptor A2A dan A2B ini menunjukkan manfaat anti kanker baik melalui pengaturan imunitas maupun efek antiproliferatif langsung. Integrasi terapi berbasis adenosin ini dengan teknologi seperti nanoteknologi membuka peluang untuk pengobatan kanker lebih efektif dan aman. Mungkin cukup sekian presentasi penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.